Ketika Indonesia nanti sedang sibuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, saudara-saudara, negara tetangga kita Malaysia dan Thailand itu memutuskan menggelar turnamen uji coba internasional dalam kalender FIFA. Ada Merdeka Turnamen di Kuala Lumpur bulan September dan ada Kings Cup di Thailand. Tentu saja Indonesia tidak diundang, saudara-saudara, kan kita sedang sibuk. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, mana lagi? Kamboja, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, nanti pada bulan September dan Oktober itu kan ada FIFA Matchday. FIFA Matchday, ya seperti biasalah, FIFA Matchday. Dan untuk memanfaatkan FIFA Matchday itu, dua negara tetangga kita, dua negara di ASEAN, Asia Tenggara, negara tetangga lah, negara sahabat, negara apapun itu, pokoknya tetangga, Thailand dan Malaysia itu memutuskan menggelar turnamen internasional, turnamen persahabatan, dan tidak mengundang Indonesia, saudara-saudara, tidak mengundang Indonesia. Ya tidak masalah. Tidak masalah, tidak usah dipermasalahkan, itu hak mereka. Mereka menggelar pada bulan September itu, saudara-saudara, Malaysia menggelar yang namanya Merdeka Turnamen. Turnamen tahunan, mereka setiap tahun rutin reguler menggelar itu. Merdeka Turnamen akan rencananya pada tanggal 2 sampai 10 September kalau nggak salah, saudara. Dan mereka mengundang ada Lebanon, ada Tajikistan, dan ada Filipina. Nanti dua bertanding, sistemnya adalah semifinal kemudian final. Itu Malaysia. Kemudian Thailand itu di bulan Oktober, saudara-saudara, di FIFA Matchday juga akan menggelar yang namanya Kings Cup, Piala Raja Thailand. Itu turnamen tahunan juga, rutin digelar setiap tahun. Mereka menyelenggarakan itu di agenda resmi FIFA. Mereka juga mengundang Syria, Tajikistan, dan Filipina. Lagi-lagi Filipina mendapatkan undangan untuk pertandingan dua turnamen lah. Ini Filipina ini luar biasa, saudara-saudara. Filipina luar biasa. Sementara Indonesia tidak diundang. Jangan marah dan nggak usah dipermasalahkan juga. Kenapa Indonesia tidak diundang, saudara-saudara? Bukan karena Indonesia dianggap lemah, bukan. Tetapi karena pada hari itu, pada September dan Oktober, pada FIFA Matchday itu, Indonesia juga punya agenda sendiri, punya agenda pertandingan yang jauh lebih penting, jauh lebih vital, jauh lebih strategis, jauh lebih bergengsi, jauh lebih berkualitas, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup apa ya? Grup C kemarin. Grup C di putaran ketiga, saudara-saudara. Jadi tentu saja Malaysia maupun Thailand tidak mengundang Indonesia, walaupun dalam hati kecil mereka ini saya yakin pasti mereka juga ingin sekali menjajal kekuatan terbaru Indonesia, saudara-saudara. Apa itu Merdeka Turnamen dan Kings Cup, saudara-saudara? Kita juga perlu tahu, saudara-saudara, sebagai negara tetangga, sebagai penggemar bola, kita juga perlu tahu lah. Kita perlu tahu apa itu Merdeka Turnamen dan apa itu Kings Cup. Jadi begini, saudara, kita mulai dari Merdeka Turnamen ya. Merdeka Turnamen itu biasa juga disebut sebagai Pesta Bola Merdeka atau Merdeka Games. Itu adalah turnamen tahunan diselenggarakan di Malaysia oleh Football Association of Malaysia. Itu sudah diselenggarakan kira-kira sejak 1957,
saudara-saudara. 1957 berarti kira-kira 60 berapa ya? 67 tahun yang lalu kira-kira. Nah, dan itu pesertanya bermacam-macam saudara-saudara, bervariasi. Kadang 4 tim, kadang 3 2 tim, macam-macam lah. Banyak, dulu pernah 8 tim, macam-macam. Dan yang paling sukses tentu saja Malaysia lah. 10 kesempatan mereka menjuarai itu. Ya wajar lah sebagai tuan rumah. Kemudian Indonesia di tempat ini juga pernah berpartisipasi saudara-saudara. Bahkan edisi pertama itu Indonesia pernah menjadi runner up 1957. Kemudian tahun 1961, 1962 Indonesia diundang dan menjadi juara. Kemudian Indonesia lagi juara lagi tahun 1969 saudara-saudara. 1969. Nah, terakhir kali Indonesia itu menjadi runner up tahun 2006 saudara-saudara di Merdeka Turnamen ini. Dan yang edisi terbaru tahun 2023 saudara-saudara. 2023 itu yang juara adalah Tajikistan saudara-saudara. Tajikistan menjadi juara Merdeka Turnamen 2023. Itu pertandingannya digelar pada Oktober 2023. Waktu itu mereka mengalahkan Malaysia 2-0. Malaysia tampil di final setelah mengalahkan India saudara-saudara. Sementara Tajikistan itu WO, walk out. Pokoknya dia langsung ke final karena pada waktu itu Malaysia mengundang Palestina dan Palestina tidak bisa hadir karena kalau nggak salah ada perang. Pada waktu itu sempat terjadi kontroversi kenapa nggak diundang Indonesia. Tetapi karena pada waktu itu saya nggak tahu apakah itu kesalahpahaman atau tidak. Alasannya Indonesia tidak diundang karena peringkatnya rendah. Waktu itu menurut Datuk Hamidin saudara-saudara, dan waktu itu sempat menjadi polemik lah, sempat terjadi sedikit kegaduhan di media sosial tentang saling ejek antara supporter Malaysia dengan Indonesia, antara netizen 62 dengan netizen Malaysia. Sempat terjadi clash, keributan sedikit tentang siapa yang lebih baik, apakah perlu diselenggarakan pertandingan atau tidak. Itu yang terjadi. Dan sekarang setelah setahun berlalu mereka kembali mengadakan Merdeka Turnamen nanti di bulan September saudara-saudara. Bulan September dengan menghadirkan Lebanon itu peringkat FIFA-nya adalah 117, kemudian Malaysia sendiri 135, Filipina 147 dan Tajikistan itu 102. Jadi yang paling tinggi adalah Tajikistan saudara-saudara. Bagaimana dengan Kings Cup saudara-saudara? Kings Cup di Thailand, Piala Raja Thailand. Nah, ini juga sama seperti Merdeka Turnamen itu saudara-saudara, sudah diselenggarakan sudah sangat lama lah. Pertama kali digelar itu 1968 saudara-saudara. 1968 dengan Thailand tentu saja menjadi juara paling banyak dengan 15 kali. Dan ini sama seperti Merdeka Turnamen saudara-saudara. Pada edisi pertama itu juga Indonesia juga ada di situ. Bahkan Indonesia itu menjadi juara edisi pertama tahun 1968 saudara-saudara. Indonesia menjadi juara tahun 1968 edisi pertama setelah mengalahkan Myanmar. Kemudian setahun kemudian tahun 1969 Indonesia menjadi runner up saudara-saudara setelah dikalahkan Korea Selatan saudara-saudara. Kemudian Indonesia menjadi peringkat 4 tahun 1970 1971. Kemudian setelah itu lama sekali Indonesia tidak dipanggil saudara-saudara. Terakhir itu setelah itu saudara-saudara, setelah tahun 71 Indonesia ikut lagi tahun 1984. Waktu itu menjadi runner up setelah dikalahkan Thailand 3-0 di final saudara-saudara. Nah, setelah itu ya sudah. Di era modern Indonesia tidak pernah lagi mendapatkan kesempatan untuk diundang berpartisipasi saudara-saudara. Dan di edisi terakhir saudara-saudara, tahun 2023 saudara-saudara, Kings Cup itu diikuti oleh Thailand sebagai tuan rumah, kemudian Irak, kemudian India dan Lebanon saudara-saudara. Dan hasilnya saudara-saudara, Irak berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Thailand 5-4 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Waktu itu Irak menjadikan pertandingan melawan Thailand sebagai ajang uji coba, ajang pemanasan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua melawan Indonesia. Kalau saudara-saudara ingatkan waktu itu tergabung dengan Indonesia juga saudara-saudara.
Kenapa Indonesia tidak diundang, saudara-saudara? Ya, sudah jelas lah itu. Sebenarnya, saudara-saudara, menurut info yang saya terima, itu Thailand dan Malaysia itu sebenarnya, bahkan khusus Malaysia itu sebenarnya sangat berkeinginan untuk mengundang Indonesia menjalani pertandingan persahabatan. Nah, dan bulan-bulan yang dipilih ya pada September atau Oktober itu, saudara-saudara. Tetapi kan nggak mungkin, karena agenda Indonesia juga padat. Indonesia, saudara-saudara, nanti di bulan September itu, saudara-saudara, tanggal 5 September itu Indonesia akan away ke Arab Saudi. Ke Riyadh kalau nggak salah. Entah Riyadh atau entah Jeddah ya. Itu pokoknya Indonesia akan away ke Arab Saudi. Kemudian tanggal 10 Septembernya Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, saudara-saudara. 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C zona Asia di putaran ketiga. Itu 2 pertandingan berat. Kemudian saudara-saudara, di bulan Oktobernya, saudara-saudara, bulan Oktobernya tanggal 10, saudara-saudara, Indonesia akan away ke Bahrain. Indonesia akan away ke Bahrain. Sementara tanggal 15 itu, saudara-saudara, Indonesia akan away ke Cina. Jadi itu 4 pertandingan, saudara-saudara. 4 pertandingan yang cukup berat, saudara-saudara. 4 pertandingan yang cukup berat yang harus dijalani Indonesia. Setelah nanti pada bulan November itu, saudara-saudara, tanggal 14 itu Indonesia akan menjamu Jepang, kemungkinan di Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. Dan tanggal 19 November itu juga akan gantian menjamu Arab Saudi, saudara-saudara. Menjamu Arab Saudi tanggal November itu, saudara-saudara. Setelah itu, di November juga itu kan ada Piala AFF, saudara-saudara. Piala ASEAN. Tanggal 24, 27, tanggal 30, sama tanggal 7 Desember 2024 itu akan pertandingan di Piala AFF. Piala ASEAN di fase grup, saudara-saudara. Indonesia akan melawan Myanmar, kemudian Laos, Vietnam, dan Filipina. Jadi tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia di situ. Kemungkinan nanti bertemunya kalau beruntung ya di semifinal atau di final. Dan kemungkinan juga nanti di Piala AFF itu, saudara-saudara, tim nasional Indonesia tidak akan menampilkan skuad utama termasuk para pemain aboard, karena itu bukan dalam kalender FIFA. Ya tentu saja kemungkinan tidak akan mendapatkan izin dari klub-klub yang bersangkutan, khususnya pemain keturunan, pemain aboard, kalau masih ada. Ya itulah pokoknya, saudara-saudara. Turnamen seperti ini, saudara-saudara, itu pada masa lalu memang itu bergengsi sekali, saudara-saudara, seperti Merdeka Turnamen atau Pesta Bola Merdeka atau Merdeka Games atau Kings Cup di Thailand. Kemudian di Bangladesh itu ada namanya Bangga Bandhu Cup. Kemudian di Jakarta itu ada Piala Kemerdekaan. Kemudian Jakarta Anniversary Cup. Kemudian di Korea itu dulu kalau nggak salah ada Korean Cup. Itu dulu turnamen-turnamen seperti itu bergengsi sekali, saudara-saudara, bergengsi sekali. Nah, itulah yang kemungkinan besar nih ya, menurut saya kemungkinan besar ketika Anjas Asmara memamerkan Indonesia bertemu melawan Juventus, melawan Benfica, melawan Manchester United. Itu kemungkinan di situ. Kemungkinan di situ, dan kemungkinan itu pula yang waktu Anjas Asmara mengklaim mengajari Korea, Jepang bermain sepak bola. Ya kemungkinan di turnamen-turnamen itu, saudara-saudara. Turnamen-turnamen itu yang, dan tentu saja walaupun pada waktu itu turnamen bergengsi, tetapi kan tetap saja itu bukan agenda FIFA, bukan ada di turnamen FIFA seperti Piala Dunia atau Piala Asia. Dan bisa saja lawan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu belum tentu juga tim A. Mungkin saja kita mengirimkan tim A, kita mengirimkan tim terbaik kita, termasuk Bapak Anjas Asmara, kemudian siapa lagi lah itu. Tetapi kan belum tentu juga lawan yang dihadapi juga menampilkan skuad yang sama bagusnya. Bisa saja mereka tim cadangan, tim B, tim C, atau bahkan mungkin tim junior. Mungkin saja Korea menampilkan U20-nya atau U23, Jepang. Sama saja Thailand atau sama negara manapun. Karena pada waktu itu memang belum dikenal istilahnya kalender FIFA. Sebelum seperti sekarang. Jadi tidak bisa dibandingkan, tidak bisa apple to apple membandingkan turnamen seperti ini zaman dulu dengan turnamen seperti kalau sekarang kan tentu saja turnamen-turnamen yang menjadi prioritas ya seperti kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia itu sendiri, Piala Dunia.
saja seiring berjalannya waktu saudara-saudara, seiring perkembangan zaman, turnamen-turnamen seperti ini mengalami perubahan format. Kalau tadinya itu biasanya turnamen semua tim bertemu, kadang ada dua grup, satu grup. Sekarang berubah menjadi ya semacam semi sistem gugur lah. Pertandingan di semifinal, kemudian nanti pemenang semifinal ketemu di final, kemudian yang kalah di pertandingan perebutan peringkat ketiga, keempat. Nah, itu sesuai dengan agenda FIFA, sesuai dengan kalender FIFA yang dalam satu bulan itu ketika ada dua kalender FIFA biasanya itu pertanding dua kali saja nanti di situ poin FIFA-nya dihitung. Jadi ini berbeda sekali format yang sekarang dengan format yang dulu. Nah, tentu saja sekarang ini mereka memanfaatkannya dalam kalender FIFA supaya bisa mendapatkan poin, itu sudah pasti. Kemudian supaya para pemain terbaik mereka itu bisa tampil di sini. Karena percuma juga kalau mereka menggelar turnamen seperti ini tapi tidak ada pemain terbaiknya yang ikut, kan rugi juga. Itu kayak begitu saudara-saudara, kayak begitu. Nah, Indonesia dulu pernah punya, sayangnya itu tidak berjalan lama, tidak sampai sekarang juga sudah tidak ada. Kalau nggak salah itu terakhir 2007 atau 2011 ya, saya lupa, di zamannya Nurdin Halid saudara-saudara waktu itu. Tetapi setelah itu tidak pernah lagi digelar. Nah, itu pun dulu juga setelah lama sekali tidak digelar, kemudian digelar tahun itu, setelah itu hilang lagi ya. Nah, itu saudara-saudara sejarahnya seperti itu. Apapun itu saudara-saudara, pertandingan-pertandingan macam ini ya bagus buat negara yang menyelenggarakan, juga bagus buat negara yang diundang saudara-saudara. Sebenarnya kalau mau ya saudara-saudara ya, Piala AFF itu kalau mau juga digelar dalam kalender FIFA. Nah, itu akan bagus saudara-saudara, bagus. Bisa di bulan November pada saat kalender FIFA itu bisa diselenggarakan itu. Formatnya dirubah, kemudian bisa juga dibuat semacam Nation League, UEFA Nation League. Itu juga bisa saudara-saudara. Jadi UEFA Nation League itu kan turnamen tetapi digelar pada saat kalender FIFA dan sistemnya ya home and away. Itu sebenarnya bisa diambil oleh Piala AFF kalau AFF mau. Kalau AFF mau itu akan jauh lebih bagus. Jadi menggunakan kalender FIFA untuk menggelar Piala AFF, untuk menggelar Asian Cup sekarang, Asian Championship atau apa gitu. Itu saudara-saudara, itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, berkualitas, karena sudah pasti pemain-pemain yang tampil adalah pemain-pemain yang resmi. Bukan resmi ya, semua resmi. Pemain-pemain utama, pemain-pemain yang mendapatkan izin resmi dari klub bisa bermain dalam kalender FIFA. Tetapi kan kalau Piala AFF yang sekarang ini nanti ya, tentu saja tidak akan ada pemain utama bakal hadir karena tidak dalam kalender FIFA, sehingga ya klub bisa menolak untuk melepas pemain. Jadi itu usul saya, pandangan saya, bahwa sebaiknya kalau mau Piala AFF digelar di kalender FIFA dan formatnya dirubah seperti UEFA Nation League. Itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas, dan mungkin saja akan menghasilkan animo yang jauh lebih besar daripada format yang sekarang saudara-saudara. Karena kalau dengan format yang sekarang dan pemainnya bukan pemain-pemain utama, ya tentu saja banyak orang yang akan malas, tidak memandang Piala AFF sebagai turnamen yang penting untuk dimenangkan lagi saudara-saudara. Kenapa? Karena sekarang zamannya sudah berubah saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita tadi sudah membahas dua turnamen internasional yang akan digelar oleh dua negara tetangga kita, dua negara sahabat kita, dua negara kawan kita, Malaysia dan Thailand, pada FIFA Matchday edisi September dan edisi Oktober saudara-saudara. Malaysia akan menggelar Merdeka Turnamen pada tanggal 2 sampai 10 September saudara-saudara dengan mengundang Lebanon, Tajikistan dan Filipina saudara-saudara. Sementara Thailand saudara-saudara pada Oktober itu akan mengadakan yang namanya Kings Cup, Piala Raja Thailand, dengan mengundang Syria, Tajikistan dan Filipina.
Filipina lagi nih, Filipina laris saudara-saudara. Dan tentu saja mereka tidak mengundang Indonesia, tidak mengundang Israel, tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena Indonesia ada pekerjaannya sendiri, ada tugas sendiri, ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan. Pada bulan itu, September, FIFA Matchday September dan FIFA Matchday Oktober, saudara-saudara, itu kan Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga di zona Asia, saudara-saudara. Nah, itu ada 4 pertandingan, 2 pertandingan di bulan September, 2 pertandingan di bulan Oktober, yang lawannya kita sudah tahu sendirilah, berat semua, dan itu membutuhkan berat. Jadi nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan lah, tidak usah dipermasalahkan kalau Indonesia tidak diundang ke turnamen ini. Lagi pula ini kan hanya FIFA Matchday biasa. Thailand dan Malaysia itu hanya mencari poin, memanfaatkan agenda FIFA sehingga mereka menggelar pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan. Tidak masalah itu harus kita dukung juga. Kita dukung juga karena itu tetangga kita, mereka berusaha untuk memajukan sepak bolanya dengan cara mereka sendiri. Jadi kalau Indonesia nggak diundang, nggak usah jadi masalah lah, nggak usah diributkan, nggak usah diperdebatkan. Biasa-biasa saja saudara-saudara, karena agenda kita jauh lebih penting, jauh lebih padat, dan jauh lebih prestisius saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!